Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Isat Maulana dengan NIM 4611422114. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang memori sekunder. Oke, mungkin teman-teman sudah sering mengetahui apa itu memori sekunder ya. Oke, selanjutnya kita next. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang manajemen disk. Oke, kita next lagi. Manajemen disk adalah perpanjangan dari konsol Microsoft yang memungkinkan pengelola penuh perangkat keras berbasis disk dan telah diakui oleh Windows. Manajemen disk digunakan untuk mengelola drive yang dipasang di komputer, seperti hard disk drive, optical drive, dan flash drive. Selanjutnya, kita next. Selanjutnya adalah definisi dari dari disk. Yang pertama, disk merupakan salah satu piranti input dan output. Oke. Yang kedua, disk berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Selanjutnya, yang ketiga, saat ini kebanyakan disk umumnya berbentuk cakram magnetik atau hard disk. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penggunaan manajemen disk. Pertama, bagian utama manajemen disk itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Kemudian bagian atas manajemen disk berisi daftar semua partisi dan bagian bawah manajemen disk berisi representasi grafis yang berasal dari drive fisik. Kemudian partikel pada menu manajemen disk dapat disesuaikan. Misal kita dapat mengubah bagian atas manajemen disk menjadi representasi grafis atau menonaktifkan bagian bawah manajemen disk atau bisa sebaliknya juga begitu. Oke, selanjutnya kita next. Selanjutnya adalah hal yang dapat dilakukan manajemen disk. Yang pertama adalah untuk partisi drive. Oke. Yang kedua untuk format drive. Dan yang ketiga untuk mengubah huruf pada drive. Yang keempat untuk sync partisi atau memperkecil partisi dan perluasan partisi. Yang kelima untuk menghapus sebuah partisi dan yang terakhir untuk mengubah sistem file drive. Oke, selanjutnya kita next lagi. Baik, selanjutnya adalah memori sekunder. Memori sekunder adalah media penyimpan data atau program secara semi-permanen maupun permanen yang sering terletak di luar CPU. Jadi memori sekunder itu tidak gabung langsung dengan CPU, kayak perangkat pendukung begitu. Oke? Dan saat ini sebagian besar memori sekunder itu berbentuk disk, cakram, atau piringan. Next. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis memori sekunder. Yang pertama adalah floppy disk, yang kedua hard disk, yang ketiga zip drive, yang keempat CD-ROM. Jadi, floppy disk adalah memori sekunder berbentuk kotak tipis dan penyimpanannya itu relatif lebih kecil. Kemudian untuk hard disk adalah hardware yang digunakan untuk menyimpan data di komputer atau laptop. Kemudian selanjutnya adalah zip drive.
Zip drive adalah teknologi terbaru untuk mengatasi kekurangan dari floppy disk, dan CD-ROM adalah memori sekunder yang berbentuk piringan optik. Oke, next. Selanjutnya adalah ciri-ciri umum pada memori sekunder. Jadi, memori sekunder itu memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, non-volatile atau tahan lama. Jadi misalnya komputer kita telah mati, data yang kita simpan itu tidak akan hilang, sudah tersimpan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tidak terhubung langsung dengan CPU. Dan yang ketiga, lamban. Lamban dalam artian misalnya kita membuka penyimpanannya disimpan di memori sekunder itu prosesnya lebih lama daripada data yang disimpan di memori utama. Selanjutnya, harganya lebih murah dibandingkan memori primer. Next. Selanjutnya adalah fungsi memori sekunder. Yang pertama, menyimpan data secara permanen. Yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Yang ketiga adalah memori virtual. Atau kita menyediakan ruangan virtual itu untuk menambah kapasitas tambahan. Gitu. Next. Kemudian selanjutnya adalah memory swapping. Memory swapping adalah proses di mana memori sekunder dijadikan backup untuk memori utama. Jadi, memori sekunder itu memiliki penyimpanan yang lebih besar. Tetapi, kinerja memori sekunder itu lebih lamban daripada memori primer. Nah, untuk itu agar kinerja pada perangkat lebih cepat, kita dapat mengubah memori sekunder menjadi memori primer. Nah, proses tersebut dinamakan proses swapping. Oke, next. Kemudian adalah cara kerja memori swapping. Yang pertama, dengan memanfaatkan memori virtual dan ruang penyimpanan, dapat berpengaruh untuk meningkatkan kinerja komputer jadi lebih baik. Jadi, begini, misalnya kita mengubah memori sekunder menjadi memori primer. Otomatis, ruang penyimpanan akan bertambah, dan karena itu jadi berpengaruh untuk kinerja komputer juga akan bekerja lebih baik. Gitu. Oke, selanjutnya adalah saat tukaran memori, sistem operasi memanfaatkan ruang penyimpanan disk untuk menyediakan ruangan eksekusi penyimpanan memori. Dan ruangan tersebut digunakan untuk menjalankan proses yang telah dipindah dari memori fisik utama, dan ruangan tersebut dinamakan ruangan swap. Jadi di pertukaran memori ini adalah untuk menyediakan ruangan swap untuk proses pertukaran memori tersebut. Nah, oke, selanjutnya adalah proses pertukaran memori. Proses pertukaran memori dikelola oleh sistem operasi atau hypervisor. Proses pertukaran memori aktual dan pembuatan file swap juga dikelola oleh sistem operasi. Proses ini dilakukan saat RAM digunakan, sehingga proses ini memerlukan kapasitas tambahan. Dengan kata lain, tujuan dari pertukaran memori ini adalah untuk menambah kapasitas memori yang digunakan daripada memori yang dipegang oleh perangkat keras komputer. Jadi proses pertukaran memori ini berguna untuk menambah kapasitas pada memori agar perangkat otomatis dapat berjalan lebih baik. Oke, selanjutnya adalah pertukaran memori. Dengan pertukaran memori memungkinkan sistem operasi dan penggunanya untuk memperluas memori. Dengan demikian, pertukaran memori menjadi komponen penting dari manajemen memori modern yang dapat membantu memastikan ketersediaan dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Jadi di manajemen memori modern ini, kita memerlukan pertukaran memori agar untuk menambah kapasitas penyimpanan utama dan agar perangkat lebih dapat bekerja lebih baik dan stabilitas sistem terjaga gitu.
Oke, next. Selanjutnya adalah keuntungan dari memory swapping. Yang pertama adalah memiliki lebih banyak memori. Nah, memiliki lebih banyak memori ini maksudnya adalah dengan kita mengubah memori sekunder ini menjadi memori primer, otomatis memori utamanya ini akan bertambah karena dari memori sekunder dijadikan backup untuk memori primer. Oke, yang kedua adalah memori file swap dapat ditulis ke disk secara terus-menerus. Jadi dengan cara begini kita dapat mempermudah untuk melakukan pencarian. Gitu. Oke, selanjutnya adalah dapat menghemat memori utama dan agar dapat bekerja lebih baik. Dengan mengubah memori sekunder menjadi memori utama, otomatis memori juga akan bertambah dan otomatis juga kinerja komputer akan berjalan lebih baik karena memiliki memori utama yang besar. Oke, selanjutnya next. Kemudian adalah keuntungan memori swapping. Yang pertama, kemudian adalah kekurangan memori swapping. Yang pertama adalah performa memori tambahan tidak sama dengan RAM. Jadi, walaupun kita mengubah memori sekunder menjadi memori utama, performanya tidak mungkin sebaik memori utama asli, gitu. Oke. Yang kedua, selanjutnya bergantung pada stabilitas dan ketersediaan media penyimpanan. Dan yang ketiga, dibatasi pertukaran memori oleh ruangan swap. Jadi nggak bisa semua memori sekunder itu diubah menjadi memori primer, begitu. Oke, next. Sekian, terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang manajemen disk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.